Jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita terkait dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ya. Sebab ini merupakan perkara yang penting. Bagaimana kedudukan Allah dalam hati seorang hamba. Iya. Kalau hari ini, selama ini dari kita remaja, ahlan mastur. Mungkin kadang-kadang ketika kita menengok wanita cantik, langsung kita meletakkan dia ke dalam hati kita, ya tak? Menyiapkan hati kita, memberikan kedudukan yang terbaik kepada dia, sehingga kadang sampai kita menikahi dia, bahkan berpikir tentang dia siang dan malam. Demikian pula yang sebaliknya, seorang wanita kadang meletakkan posisi kedudukan seorang laki-laki, ya, dalam hatinya. Dalam hal ini adalah suami dan anak laki-lakinya. Iya. Coba. Dari dulu kita dilatih, diajar oleh syaitan, betul tidak? Syaitan itu melatih kita, mengajari kita supaya memberikan kedudukan di dalam hati kita itu seluruhnya dipenuhi oleh makhluk terus. Betul tidak? Kadang jabatan, kadang pekerjaan, kadang wanita, kadang pria, kadang anak, kadang cucu, kadang cicit, kadang tetangga, kadang pekerjaan, kadang jabatan, kadang penghasilan, proyek. Semuanya kita berikan kedudukan pada hati kita. Iya. Maka pada kajian tauhid kita ini, jamaah sekalian, ya, sama-sama muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, diri kita. Apa yang mau dihisab coba? Salat. Yang dihisab adalah hati. Iya. Hati kita yang mau dihisab, baru bisa sholat. Kalau dilompat-lompat tak bisa, nah nyambung nanti. Hati kita yang mau dihisab adalah selama ini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin itu letaknya di mana, seberapa besar pada hati kita. Lihat. Kan selama ini bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun yang kita besarkan itu makhluk terus. Iya. Kadang sampai-sampai saking dia mencintai suaminya, meninggal suaminya, iya, dia tidak ngurus lagi dirinya sudah. Iya. Atau sebaliknya, meninggal istrinya, sang suami, ya, sampai betul-betul melupakan dirinya untuk betul-betul ibadah kepada Allah. Ini bukti nyata bahwa orang-orang seperti ini kadang mereka lupa bahwa Allah perintahkan di dalam syariatnya, bahkan di dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Coba kita tafsir sedikit, karena ini kaitannya dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau di sini menyebutkan dalilnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata beliau, ini indah sekali kalau kita betul-betul, ya. Kata beliau di sini mentafsirkan makna di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada seluruh alam. Disebut alam itu jamaah. Ya, ini ada bagus sekali. Kenapa semua yang selain daripada Allah disebut alam? Ya. Malaikat, jin, manusia, itu namanya alam. Alam malaikat, betul tidak? Alam kubur, alam akhirat, semuanya disebut alam. Iya.
Kenapa disebut alam? Kata beliau disebut alam. Ini saya pun setelah meroja kitab ini beberapa waktu yang lalu baru teringat kembali. Oh iya, disebut alam itu zaman dari kata alima, ilmu. Coba, disitulah Allah mengikrarkan dan mau menunjukkan kepada manusia, makhluknya bahwa betapa Allah menciptakan semuanya itu dengan ilmu. Jangan main. Makanya kenapa Allah sangat membenci orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena dia telah keluar dari ilmu yang Allah ajarkan kepada dia. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah karena tidak ada ilmunya itu. Contoh, patung, meminta-minta dan lain sebagainya. Disebut itu kenapa tidak ada ilmunya? Sebab mereka sendiri selama hidupnya yang menanggung semua kenikmatan mereka Allah. Bahkan mereka pun selama hidup gak bisa menanggung apa yang mereka butuhkan. Betul tidak? Apalagi setelah meninggal, kan aneh. Hidup saja gak bisa berbuat banyak, kok malah meninggal masa disembah, diibadah. Itu yang disebut tidak ada ilmu. Makanya disebut jahil. Disebut Abu Jahal. Awalnya seperti itu. Latar belakang dan sebab kenapa disebut Abu Jahal, orang-orang atau Abu Jahal dulu itu seperti itu. Didakwai oleh Nabi dengan ilmu, tak mau ikut. Dikasih tahu ini begini, tak mau. Mau saja di atas kesyirikan. Sudah disebutkan bahwa apa yang disembah itu tidak bisa mendatangkan maslahat, manfaat, tak mau. Itulah disebut alam. Semua Allah ciptakan dengan ilmu. Yang paling kecilnya an-nahar wal-lail, siang dan malam. Coba. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, jika ada satu orang makhluk pun yang mengaku dirinya juga Tuhan, suruh dia ciptakan malam. Luar biasa dah cara Allah. Coba tanya orang Hindu, orang Buddha, siapa yang menciptakan malam? Siapa yang menciptakan siang? Bahkan Tuhan mereka pun, siapa yang menciptakan Tuhan mereka? Ini bantahan. Dan itu ada di sini semua. Allah sebutkan bagaimana kedudukan Tuhan itu, hakikat ketuhanan itu seperti apa. Walladzi khalaqas samawat. Ciri yang pertama yang disebut Tuhan adalah yang menciptakan langit. Coba tanya Tuhan yang lain, bisa nggak menciptakan langit? Tak bisa. Lalu kenapa disembah? Dan parahnya orang Muslim ini, orang Muslim yang katanya, Masya Allah, Nabi-Nya Rasulullah SAW, Tuhannya adalah Allah Subhanahu. Justru mereka yang jatuh di atas kesyirikan. Sampai-sampai di media sosial kadang-kadang kita diperlihatkan berzikir di pohon yang kemudian dibalut dengan kain kafan, dibikin bangunan masjid di dalamnya. Masya Allah, bersolawat di situ, sholat di situ, baca Quran di situ, berdoa di situ, berharap di situ, meminta di situ. Coba, ini orang Muslim, subhanallah. Ini pentingnya ilmu. Makanya kenapa disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua alam itu diciptakan oleh Allah satu-satunya dengan ilmu, sehingga disebut alam. Coba manusia, jamaah sekalian, saya tanya, ketika kita makan menggunakan kaki apa tangan? Tangan. Kenapa tidak menggunakan kaki? Karena ada ilmunya. Kaki itu tempat kotor, tempat najis, banyak bakteri. Kan begitu. Itu ilmunya di situ. Maka Tuhan yang lainnya tidak punya cukup pengetahuan, pemahaman untuk menciptakan ilmu, makhluk dengan ilmu, nggak bisa. Sebab dia sendiri Allah yang ciptakan dengan ilmu juga. Dewa-dewa bisa ini, bisa itu. Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu. Maka disebut alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam.
Maka kata beliau, maka kita semua yang hadir di sini, makhluk semuanya selain daripada Allah adalah alam. Bahkan semut yang kecil itu, jamaah, Allah ciptakan dengan ilmu, maka disebut alam. Iya. Coba bayangkan. Dan itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Bagaimana semut itu bisa hidup di dalam tanah dengan membuat istana semut. Iya. Luar biasa itu. Makhluk yang dia sangat-sangat kecil, tapi punya insting, kemampuan membuat tempat tinggal yang bagus di dalam tanah lagi. Kan ajaib ya. Ada manusia bisa bikin rumah di bawah tanah. Kalau Hamas beda. Ya. Ini hewan bikin rumah di bawah tanah dan luar biasa rumahnya. Itulah kaum semut. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka siapa yang mengajarkan itu? Allahu Rabbul Alamin. Maka tidak boleh ada seorang hamba jatuh di atas kesyirikan pada Allah Subhanahu. Kemudian bini amihi qaddahum. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya tersebut juga sesuai dengan kenikmatan masing-masing. Betul tidak? Manusia diciptakan oleh Allah, ada nikmatnya tidak yang Allah berikan? Aduh, yang paling sering kita gunakan apa? Lisan. Lisan untuk tahu mana rasa manis, pahit. Betul tidak? Mata, kamu bisa memandang indahnya dunia, memandang indahnya istri kita, memandang indahnya suami kita. Kenikmatan tidak? Nikmat. Iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut alhamdu? Sebab kenikmatan itu seluruhnya itu ketika manusia itu diciptakan sudah Allah lekatkan, Allah gandengkan dengan kenikmatan. Iya. Sudah diberikan modal. Bukan seperti itu saja Allah ciptakan, tidak diberikan modal atau kenikmatan, sudah. Matanya sudah diberikan, hidungnya sudah diberikan, lisannya sudah diberikan, kakinya sudah diberikan. Tujuannya supaya dia mendapat kenikmatan dengan nikmat itu. Betul tidak? Iya. Maka kalau ada seorang hamba tidak bersyukur kepada Allah hanya karena sebab bulan ini pendapatannya berkurang, ya. Bulan ini pengeluarannya banyak, bulan ini ya dagangannya kurang laris dan lain sebagainya, lalu dia jauh dari bersyukur kepada Allah, maka dia berdosa. Sebab Allah sudah sebutkan alhamdulillah, semua jenis puji-pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan masih banyak kenikmatan lainnya yang Allah berikan kepada kita. Contohnya kesehatan. Bayangkan kita jualan tidak laris. Ini banyak di sini, ada beberapa tempat. Gantungkan foto-foto. Dianggap bahwa kenikmatan itu kalau dagangannya laris. Iya. Dengan digantungkan foto tertentu, orang-orang tertentu dengan harapan macam-macam. Padahal dia tidak menghitung kenikmatan lainnya yang lebih besar daripada itu. Dia bisa melihat. Kira-kira kalau dikasih sudah kamu laris setiap hari 100-200 orang pelanggan, tapi kamu buta, mau nggak? Ngapain? Iya kan? Mending nggak usah ada yang laris daripada buta matanya. Nah, ini bentuk-bentuk cara manusia, ya, kadang kurang pandai bersyukur kepada Allah. Apalagi jatuh di atas kesyirikan, sudah tidak bersyukur, menyekutukan Allah pula dalam hal menetapkan rezeki. Iya, ini kita sebutkan contoh. Nah, kemudian beliau menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Masya Allah ya, ini keunikan ulama kita menyebutkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kama rabbukum ya Musa. Allah bertanya, siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Kan itu kajian kita. Min aina arafta rabbak? Dari mana kalian mengenal Rabb kalian?
Dan pertanyaan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi itu bukan pertanyaan baru sekarang, keliru. Ini sudah disebutkan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini dalilnya. Iya. Fama rabbukum ya Musa? Siapakah Rob kalian berdua wahai Musa? Siapa Rob kalian? Karena dulu Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Coba bayangkan, Masya Allah ya. Itulah pentingnya. Dan hari ini jangan dikira bahwa yang mengaku Tuhan cuma di zaman Fir'aun, di zaman kita nggak ada kata siapa. Saya sebutkan contoh. Fulus. Antum apalagi musim kampanye, innalillah ya. Kita dipertontonkan dengan situasi politik zaman sekarang. Ini kadang-kadang kalau saya ingat, Masya Allah, dulu orang masih menyembah manusia itu Tuhan. Hari ini bahkan lebih rendah lagi, yang disembah itu uang. Itu luar biasa itu manusia sekarang. Dia rela menggadaikan apapun demi ini, uang. Ya itu sekarang kita lihat kebenaran diputar balik dengan apa? Ya, contoh kasus ya, putusan macam-macam lah. Ya, itu tidak mau menyinggung politik. Bisa dirubah dengan ini, uang dan jabatan. Kebenaran bisa diputar balikkan. Ini bentuk-bentuk peribadatan, penyembahan, penuhanan kepada makhluk. Ya, dalam hal saat ini materi, uang. Ada pula yang bentuk jabatan, betul tidak? Ada. Begitu terpilih menjadi seorang pemimpin, datang ke tempat-tempat tertentu, sujud di situ. Masya Allah ya, ajaib ya. Orang Quraisy zaman dulu saja tidak sujud ke kuburan. Quraisy hari ini menjilat. Belum lagi terpilih sudah sujud situ. Kita bicara dari sisi akidahnya, bukan politik. Siapapun dia, ya, nggak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Bentuk kesyirikan yang besar, ya. Karena jabatan tertentu dia rela sujud kepada makhluk Allah. Jadi kan itu. Iya, dulu orang sujud kepada Fir'aun. Karena Fir'aun jelas hidup. Ya, sekarang yang disujud disembah mati. Lebih buruk tidak? Kata ulama seperti itu. Lebih buruk. Dulu orang menyembah Fir'aun masih hidup, nampak Fir'aun itu hebat, bala tentaranya nampak kelihatan dengan mata. Hari ini orang sebalik, kesyirikannya lebih buruk lagi. Ini contoh. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, di antaranya yang paling terbesar adalah al-hidayah. Al-hidayah. Dalilnya surah Fatihah. Ihdinas. Jadi kalau hidayah itu jamaah jangan dinilai dari penampilan luar. Jangan dinilai dari harta. Tidak boleh. Lihat Al-Fatihah itu jelas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kenikmatan an'amta disebut an'amta. Engkau beri nikmat kepada mereka. Apa harta di situ disebutkan? Jabatan, keturunan. Nah, al-huda, hidayah. Maka seorang muslim kalau dia hidup selalu menganggap kalau hartanya itu adalah kenikmatan, aduhai, betapa celakanya dia. Cobalah baca Al-Fatihah itu lalu lihat tafsirnya, jelas sekali yang disebutkan kenikmatan tertinggi itu disebutkan di dalam Al-Quran, bukan yang disebutkan dalam pikiran kita atau pikiran orang, apalagi pikiran koko-koko itu, cece, orang Cina. Apa yang menjadikan mereka sebagai ukuran kenikmatan? Masya Allah, orang ini hebat, punya ruko sekian pintu, Pak. Ya, punya perumahan. Ini orang yang Allah berikan nikmat. Masya Allahu Akbar. Iya. Jangan seperti itu. Yang disebutkan kenikmatan itu adalah apa yang Allah sebutkan itu kenikmatan, yaitu al-hidayah.
Sebab apa? Hidayah itu, itulah yang mengantar kita. Hidayah itu huda. Huda itu petunjuk. Coba gitu. Sekarang betapa pentingnya Google Map. Betul tidak? Google Map itu apa? Itu hidayah. Huda itu. Dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Google Map itu al-huda. Petunjuk. Dan bukan dari sisi syariah. Bisa bayangkan, Anda ke Jakarta nggak pakai Google Map, nggak bakalan sampai. Walaupun sudah sering bolak-balik Pak, nggak bakalan. Saking sulitnya itu alamat di Jakarta. Dengan adanya Google Map, maka semua menjadi mudah sampai. Itu masalah dunia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita al-huda itu petunjuk supaya amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, majelis ilmu, semua sedekah, semua kebaikan, semua amal soleh itu al-huda, itu bisa sampai kepada tujuannya. Tujuannya di mana? Shiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Jalannya Nabi SAW. Kan begitu ya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa hidayah atau amal soleh kita itu kalau kita ibadahi dia akan mengalir sampai kepada Allah. Itu pemahaman kita sebelumnya kan. Kenapa demikian? Karena kita menganggap semua amal soleh itu akan mengalir kepada Allah. Enggak begitu jemaah, keliru Anda. Amal perbuatan amal soleh itu bisa sampai kepada Allah. Ada juga amal ibadah yang nggak sampai, salah jalan, sampai kepada syaitan. Siapa yang menyebutkan? Nabi SAW. Satu ketika Nabi duduk dengan para sahabatnya di padang pasir. Lalu Nabi menggaris ya, hadhihi sabili ad'u ilallah. Kemudian Nabi SAW menggaris di sampingnya. Digaris oleh Nabi. Wa hadhihi subula. Coba. Ini jelas tidak tentang apa itu jalan untuk sampai kepada Allah. Kata Nabi SAW, ini jalanku yang lurus, ini satu, ini satu. Kata Nabi di samping kiri kanan, ya. Kemudian kata Nabi, fattabi'uhu. Nah, jalanku yang lurus ini aku garis ini, fattabi'uhu. Bahasa Arabnya itu ikutilah itu kalian, atau kalian ikutilah jalanku yang satu yang lurus itu. Ya. Wala tattabi'us subula. Nabi menggaris lagi. Ini bentuk pembelajaran, pengajaran dan metode mengajar Nabi dengan memberikan contoh praktik langsung supaya paham betul. Jangan sampai salah. Karena ini sangat berbahaya kalau salah. Sangat berbahaya. Makanya Nabi praktekkan langsung, sama dengan sholat. Coba bayangkan kalau Anda sholat salah, ya nggak bakalan sampai. Lalu apa bedanya dengan yang digambarkan Nabi di pasir tadi? Coba bayangkan ya. Kita menganggap sholat itu nggak boleh salah, tapi kalau masalah hidayah nggak apa salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sama-sama yang mengajarkan itu satu orang, Nabi SAW. Baik itu sholat maupun jalan yang lurus, Nabi yang mengajarkan keduanya. Lalu kenapa kita membeda-bedakan itu? Ini pentingnya makna syahadat itu jemaah. Wala tattabi'us subula. Nabi perintahkan, terlarang bagi kalian, sangat terlarang kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan gue itu. Sebab apa? Sebab pahala kalian, ibadah kalian, sedekah kalian, muamalah kalian, semua amal itu nggak bisa kalau tidak melalui jalan Nabi yang satu itu. Itu mafhumnya. Ini akidah jemaah. Ini yang banyak orang keliru di situ. Dianggapnya kalau aku sholat sampai, dari mana dia bisa paham begitu? Kalau akidahnya berbeda dengan akidahnya Nabi, sampai tidak? Gak bakalan sampai. Contoh. Dia tidak beriman dengan rukun iman, sampai tidak? Juga sampai. Coba misalnya, dia menganggap sholatnya bakal sampai, sementara dia mengingkari rukun Islam maupun rukun iman. Salah satu aja dia ingkari itu. Tentang adanya hari akhirat. Betul tidak? Ada nggak? Ada hari ini orang mengingkari hari akhirat. Sampai tidak? Nggak bakal sampai. Sebab jalan Nabi itu cuma satu. Anda beriman dengan rukun Islam 5-5-nya, 6-6-nya. Nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Itu jalan satu tidak? Itu jalan satu.
Jangan dikurang, jangan ditambah, cukup itu. Itu satu jalan Nabi SAW. Makanya akidah itu jemaah memang tidak ada tertawa-tertawanya sebagaimana fikih. Karena akidah itu dia berbicara memang ngeri. Jadi kalau Ustaz ngapa Ustaz, kalau masalah akidah kok nggak ada ketawa sama Ustaz. Ya, kalau Ustaz-Ustaz yang ceramah itu di TV itu dia bukan bahas masalah tauhid itu, kan dia bebas. Karena dicomot lagi masalah fikih, masalah sejarah, masalah hadis, kisah sirah sahabat. Tapi kalau masalah akidah ini enggak, dia enggak disebutkan di sini masalah, enggak ada. Semua memang jelas. Iya. Itu juga membedakan ya. Kalau ada yang kenapa Ustaz kalau masalah akidah enggak ada tertawa ada tertawa. Cuman kita enggak mungkin sebutkan, ya. Sebab ini masalah akidah ini sangat ngeri ya kalau kita salah. Ini menyangkut keselamatan. Jadi jamaah sekalian, seperti itu. Jadi pertanyaan tentang siapa Rob kalian itu sudah Allah sebutkan di zaman Nabi Musa, bahkan zaman Nabi-Nabi sebelumnya, tentang kedudukan Rob kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Cuma terkadang memang dalam kehidupan kita ini jamaah, hati kita ini terlalu dipenuhi dengan macam-macam ambisi, macam-macam hasrat, keinginan, semua. Kita semua yang ada di sini. Cuman pentingnya melatih dan mengurangi. Di tahun lalu mungkin sekian pengen ini, pengen tahun ini dikurangi. Iya, diganti dengan apa? Diganti dengan sering menghafal Quran, sering menghafal hadis. Kalau dulu sering menghafal lagu, ya, karaoke, ya. Ganti. Tahun ini jangan pula kayak gitu, dikurang-kurangi lah. Ya. Lawan itu. Letakkan kedudukan Allah lebih tinggi dari kedudukan makhluk. Ya. Itu yang kita bahas malam ini. Memang tidak mudah ya, tapi dilatih. Sama ketika awal kita jatuh cinta dengan istri kita, sudah tidak siang malam Pak. Tidur ingat dia, makan ingat dia, ya, ke kamar mandi ingat dia, semua ingat dia. Betul tidak? Lalu di mana Allah saat itu? Berdosa tidak? Berdosa kita Pak saat itu. Iya, kalau tidak bertobat hari ini, ya itu tidak akan dihapus. Makanya saya bilang sama teman-teman, tauhid itu ngeri. Kalau dosa dulu tidak sempat diminta ampun hari ini, ya akan dibawa terus. Makanya pentingnya tauhid, supaya masya Allah dulu aku mencintai istri aku, suami aku, sampai-sampai kemanapun aku ingat dia ini, aku lupa saat itu, maka hari ini bertaubat. Iya, bertobat dia. Ya, makanya kenapa ada orang yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian demi ujian. Itu nikmat. Kenapa nikmat? Karena dosa dia dulu belum sempat dia bertobat. Dia lupa. Contoh kayak tadi. Kadang kita mencintai istri kita, kadang-kadang itu lebih dari orang tua kita. Ada dosa tidak? Dosa. Dan Masya Allah, sampai ibu kita meninggal belum sempat kita paham, kita sadar bahwa Masya Allah salah dulu saya mencintai istri saya melebihi ibu saya. Maafin ya ibu, saya harus sebutkan akidah seperti itu. Maka kenapa dia diberikan ujian itu? Untuk menggugurkan kesalahan dia dulu. Jangan pula, ya Allah akulah sudah ibadah, ini kok masih diuji terus. Iya. Nah, karena kita tidak ada yang tahu dosa kita dulu kepada ibu kita, anak kita, istri kita, bapak kita, kakek kita. Mungkin ada ucapan kita yang membuat mereka sakit hati, belum sempat kita bertobat. Betul tidak? Maka kenapa kita diuji? Supaya Allah ingin menghapus dosa yang masa lalu. Dan dipandang bahwa kalau diuji hari ini tidak ada kaitannya dengan masa lalu. Ada semuanya. Ya semuanya, itu kebaikan bagi dia. Maka sekali lagi, kalau dihapus dosa nikmat tidak? Nikmatlah. Maka kalau dianggap sakit jangan dianggap sengsara, ya. Alhamdulillah, kan gitu. Karena itu nikmat. Dan sisi mana nikmatnya? Dosa masa lalu insya Allah dihapus. Kan kita tidak ada yang tahu Ibu Bapak. Masya Allah berapa puluh tahun kita hidup ini, ya. Baru kita ngaji kan sekarang. Dulu kan kita tidak tahu yang mana bahagia dari tauhid, mana tidak, mana dosa, mana tidak. Selalu kita anggap biasa, mengakhirkan sholat biasa, ya. Menyakiti suami biasa, menyakiti istri biasa, menyakiti orang tua biasa, gampang. Orang tua saya pasti maafkan saya.
Semua dia nggak biasa. Padahal di sisi Allah itu nggak biasa. Ya, nggak boleh. Kalau sudah ngaji tauhid, semuanya harus ada al-khauf, rasa takut di dalamnya. Ya, sedikit lagi. Kemudian kata beliau, nah, wa ni'amallahi azza wa jalla ala ibadihi katsiratun la yumkinu inna hasruha. Qala Allah Ta'ala wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Iya, ini kaitannya dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, banyak besarnya bagi seorang hamba, maka tidak mungkin dia bisa menghitungnya. Dan Allah sebutkan hal itu bahkan di dalam Al-Qur'an. Wa in ta'udu, seandainya kalian ingin menghitung, ya, ada itu jumlah menghitung nikmat Allah, semua nikmat apapun jenis nikmat yang Allah berikan kepada kalian, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Ya, sudah kita sebutkan di antara kenikmatan Allah itu luar biasa. Ya, adanya Allah berikan kita hidayah, itu yang terbesar. Sehingga keislaman, kemudian keimanan, kemudian hidayah, belum lagi kenikmatan yang lainnya. Ya, diberikan wajah paras yang tidak berkurang. Kadang ada yang kurang, dilebihkan lagi yang lainnya, dan semuanya luar biasa. Ya, makanya tidak akan mungkin bagi seorang hamba itu menghitung pahala tersebut atau kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, nah, bagaimana cara kita untuk mensyukuri itu. Maka kata beliau, nah, dengan cara menghinakan dan merendahkan diri, ibadah kepada Allah, mengagungkan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ta'ziman wa tadallul wa mahabbatan. Ada 3 cara ulama kita mengajarkan kita bagaimana kita menjaga rasa syukur kepada Allah dengan cara merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah. Nah, kemudian mencintai Allah dan mengagungkan Allah. Dan termasuk diantaranya hadir kita hari ini adalah ingin membuktikan cinta. Iya. Kalau ingin mengagungkan Allah, berhukum dengan hukum Allah. Dalam rumah tangga, ketika ada masalah, kembalikan kepada hukum Allah. Ini yang juga paling sering kita lalai. Kadang-kadang kita berhukum bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi jamaah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, agar kita betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bagi kita, keluarga kita. Kemudian juga semoga Allah berikan kepada kita istiqomah di atas hidayah. Ya, karena hidayah itu maknanya adalah al-istiqomatu an thoriqil haq. Kalau ditanya hidayah itu gimana, Ustaz? Kata ulama kita, hidayah itu istiqomah di atas jalan benar. Itu yang tadi kita sebutkan. Kadang orang sholat tapi kok masuk penjara karena banyak hal, karena tidak diberikan hidayah oleh. Dia tahu sholat tapi tidak diberikan hidayah karena dia tidak istiqomah. Nah, makna hidayah adalah istiqomah. Allah ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz.